A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Ya Ali ya Azim ya Ghafur ya Rahim. Anta Rabbul Azim alladzi laysa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Wa hadza syahrun azamtahu wa karamtahu wa syarabtahu wa faddaltahu ala syuhur. Wa huwa syahrul ladzi faradta syamuhu alaina. Wa huwa syahrul Ramadan alladzi anzalta fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ja'alta fihi lailatal qadr wa ja'altaha khairan min alfi syahr. فيا ذا المن ولا يمن عليك من علينا بفكاك رقبتنا من النار في من تمن عليه وادخلنا الجنة برحمتك ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, telah Engkau turunkan bulan yang suci, bulan Ramadan yang Engkau cintai, dan Engkau telah sampaikan kami ke dalamnya. Maka dari itu jadikanlah ia pembersih dosa-dosa kami. Jadikanlah dia penyebab keridhaan-Mu di akhirat nanti. Jadikanlah dia juga pencurah hujan rahmat-Mu di kalbu kami. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan pada golongan pertama, artinya pembahasan pertama mengenai imamah secara umum masih kita akan lanjutkan pada hari ini. Barangkali nanti terus kepada masalah imamah secara khusus. Ada satu pembahasan yang cukup unik, cukup cukup dijadikan cukup untuk dijadikan pegangan sebagai suatu keyakinan, yaitu pembahasan mengenai imam ini mesti dipilih atau tidak. Perlu saya ulangi. Aduh, ini kasetnya, dengar berita kasetnya kemarin hilang. Ala kulli hal, jadi ringkasan pembahasan kemarin adalah imam itu, padahal imam baru pertama kemarin ya. Dahsyat. Kalau guru saya kehilangan kaset, dia sedih karena dia harus bicara lagi di rumahnya dengan tip. Bicara sendirian. Sebabnya kalau satu urutan tertib terus hilang di tengah itu kurang baik. Jadi kasihan bagi yang mau mendengarkan di kemudian hari. Barangkali nanti saya usahakan itu. Bab imamah yang pertama ya kan. Ringkasannya adalah imam itu adalah definisinya adalah suatu kepemimpinan secara suatu kepemimpinan yang dimiliki oleh manusia sebagai wakil Nabi dalam masalah-masalah agama dan masalah-masalah dunia. Sudah diterangkan kemarin bahwa kepemimpinan Nabi itu tidak hanya masalah agama, melainkan juga masalah dunia. Masalahnya beliau akan memimpin masyarakat ini dalam peperangan, memimpin dalam perekonomian dan segala-galanya. Begitu juga imam sebagai pengganti Nabi, maka dia atau mereka itu harus melakukan apa-apa yang dilakukan oleh yang diwakili mereka. Yang diwakili para imam adalah Nabi sendiri. Maka itu beliau atau para imam ini harus melakukan apa-apa yang dilakukan Nabi. Jadi istilahnya tidak hanya menafsirkan Al-Quran dari alif sampai ya, melainkan juga dan juga bukan hanya memimpin masyarakat, mencegah masyarakat menyeleweng dari Quran, melainkan juga masalah-masalah yang menyangkut keduniaan pun mereka harus memimpin. Satu saja dari pekerjaan Nabi yang tidak dilakukan imam, yaitu menerima wahyu syariat. Sudah saya katakan kalau wahyu berupa ilham, barangkali masih bisa. Bahkan sekarang siapapun juga bisa menerima wahyu itu. Asalkan bukan wahyu syariat. Kemudian, karena fungsi imam itu sedemikian rupa, kemarin juga sudah kenapa harus demikian? Harus menggantikan
posisi Nabi. Karena apa? Salah satu argumennya kemarin karena tujuan Allah yang ingin supaya manusia ini mencapai kepada kebaikan tidak akan tercapai tanpa adanya kepemimpinan itu. Terbukti Rasulullah belum dikubur sampai 3 hari 3 malam, minimal ada 2 hari 2 malam yang meriwayatkan. Dan ini tidak di Syiah saja, melainkan bahkan di ahli saudara kita ahli sunnah wal jamaah meriwayatkan ini sampai 2 hari 2 malam atau 2 hari 3 malam atau 3 hari 3 malam, kurang lebih demikian, minimal 2 hari. Nah, jadi kalau tidak kalau tidak ada pemimpin, maka hal itu sulit untuk mencapai apa yang ditargetkan Allah untuk manusia, yaitu kebaikan mereka sendiri. Maka itu wajib adanya seorang imam. Kemudian kita sudah katakan juga dari wawasan sosial bahwa tidak mungkin sahabat Nabi itu semuanya ilmunya sama. Kalau dites semuanya lulus, jawabannya sama. Ibarat anak kelas 6 dites jawabannya sama semua, 10 semua nilainya, 100 misalnya. Itu tidak mungkin. Kan? Walaupun mungkin kalau anak SD barangkali masih mungkin itu di antara 30 anak. Tetapi di antara sekian ribu orang yang masuk Islamnya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun sebelum Rasulullah meninggal, ada yang sejak awal, ada yang dekat dari Rasulullah rumahnya, ada yang sedang, ada yang jauh, ada yang luar kota, ada yang luar negeri, bahkan di Ethiopia misalnya. Ada yang terpaksa, ada yang dikalungi pedang masuk Islamnya. Kayak Abu Sufyan, waktu di Fathul Mekah, Abu Sufyan masuk ke kemah Rasulullah, dikalungi pedang itu. Kalau engkau tidak masuk Islam, sekarang kau dibunuh. Sebab sekarang ini peperangan terbuka antara umat Nabi dengan rakyat Mekah. Jadi Islam mereka itu sedemikian rupa. Ada yang munafik, ada yang juga bodoh, ada yang cerdas, ada yang memang dari awal sudah tokoh masyarakat. Ada yang ada yang kiri, ada yang misalnya miskin, misalnya gelandangan, kayak misalnya Abu Hurairah. Jadi istilahnya, maksud saya kenapa? Maksud saya di zaman Arab sana dulu orang yang di bawah itu sepertinya kurang mempunyai posisi, walaupun Nabi sudah merubahnya sedemikian rupa, tapi bekas atau efek-efek itu masih ada. Terbukti ketika Abu Hurairah masuk Islam selalu mengatakan aku mendengar dari Nabi, itu diancam oleh Umar untuk dipukul. Kalau berulang-ulang kali engkau mengatakan aku mendengar hadis dan Nabi, mendengar dari Nabi, akan kupukul, dan pernah dipukul. Ini diriwayatkan oleh saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah. Barangkali satu saat kalau sudah munasib waktu tempatnya, barangkali kita akan membicarakan mengenai satu hadis itu. Ya, semacam nukilan saja, bukan merupakan suatu pembahasan yang penting. Jadi dengan demikian, maka kalau tidak ada imam yang memahami Islam, maka akan tercerai-berai, dan Islam yang diwarisi kita ini sekarang nggak tahu dari orang yang baru masuk Islam sehari atau yang sudah bertahun-tahun. Apalagi timbul persaingan dalam politik, dan itu tidak bisa diingkari. Peperangan terjadi ketika ada Abu Bakar jadi khalifah pertama, ada satu kaum yang memboikot, tidak membayar zakat. Alasan mereka karena khalifah yang sekarang ini tidak sah. Maka mereka mengumpulkan zakatnya sendiri dan dibaginya sendiri, tidak disetor ke kas negara. Diperangi, dibunuh, diutusnya oleh Abu Bakar, Khalid bin Walid sebagai pemimpin tentara. Iya, dianggap murtad. Semuanya yang menentang Khulafaur Rasyidin katanya dianggap murtad ala kulli hal. Walaupun tidak ada satupun yang mengatakan Khulafaur Rasyidin itu adalah mereka berempat. Satu hanya di antara mereka. Dan kita akan menafsirkannya nanti apa itu maksudnya Khulafaur Rasyidin. Jadi itu ringkasan kemarin bahwa mesti harus ada seorang pemimpin yang mengetahui itu agama, yang bertugas melakukan kepemimpinan setelah Rasulullah. Syarat mereka kemarin juga sudah dibahas sebagian, yaitu diantaranya maksum, artinya tidak mempunyai dosa, karena tidak lucu kalau orang masih ada kemungkinan melakukan dosa,
memimpin umat dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditaati. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Tidak lucu kalau Allah menyuruh kita yang dia itu maha tahu, maha alim, maha pencipta alam semesta ini menyuruh kita mentaati seseorang yang seseorang itu ada kemungkinan salah, ya kan? Dalam kepemimpinan sehari-hari mereka ada kemungkinan salah. Dengan itu tidak relevan. Kemudian juga ada di satu ayat di surat Ad-Dahr dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasbir li hukmi rabbika wa la tuti minhum asiman au ghafura. Sabarlah dengan hukum Tuhan dan jangan taati orang yang asim, yaitu orang yang mempunyai dosa atau orang yang kafir. Dan seterusnya, kemarin juga sudah dibahas hal-hal itu sebagai pengingat kembali. Kemudian sekarang kita akan bahas suatu permasalahan, yaitu imam ini apa dipilih oleh masyarakat atau dia mendakwakan dirinya sendiri atau pada dasarnya harus ditentukan oleh syariat. Berbeda pendapat kaum muslimin. Sebagian atau mayoritas kaum muslimin mengatakan bahwa itu dipilih. Kaum tasyayyu' mengatakan apa? Tidak, mesti ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana pendapat-pendapat yang lain? Misalnya semacam Zaidiyah. Kalau Zaidiyah juga mengatakan tidak. Yang penting dia seorang Bani Hashim, keturunan Nabi, kemudian dia melakukan revolusi. Dia pinter, alim, dan keturunan Nabi, dan mengangkat pedang. Siapa saja, sampai sekarang tidak ada batasnya. Jadi barang siapa dari golongan Sayyid atau Bani Hashim yang alim, kemudian mengangkat pedang, ya, menang nggak menang, walhasil pokoknya mengangkat pedang itu adalah sebagai imam. Itu kalau mazhab Zaidiyah. Nah, kemudian bagaimana pembahasan semestinya? Kalau kita mengingat atau kita merenungi lagi agama Islam yang suci ini, yang terkenal dengan kesempurnaan dan kelengkapannya, kan? Yang terkenal dengan kelengkapan dan kesempurnaannya, maka kita dapat mengerti bahwa masalah imamah ini justru lebih penting daripada masalah semacam sholat. Ya kan? Kalau di dalam ajaran Islam masuk WC, kemudian bagaimana tidur, bagaimana makan, itu diaturnya, ya kan? Bagaimana dengan hal yang dia ini lebih bersifat membahayakan atau lebih bersifat umum sehingga dia kedudukannya lebih penting daripada sholat. Ya. Misalnya, kenapa kok lebih penting dari sholat? Karena sholat kita harus mengambil dari Rasulullah. Ya kan? Kemudian orang setelah Rasulullah tidak dapat mengambilnya langsung dari Rasulullah. Mesti mengambil dari sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Nah, kalau kadar sahabat-sahabat Nabi ada yang rendah IQ-nya, ada yang mungkin takwanya juga masih tanggung-tanggung, ada yang kayak orang Arab yang mengatakan waqalatil Arab di Quran amanna. Berkata orang-orang Arab, orang-orang pedalaman mengatakan beriman. Kemudian Nabi disuruh oleh Allah dikatakan qul lam tu'minu. Katakan wahai Nabi, mereka belum beriman. Bal qulu aslamna. Tetapi katakan kepada mereka bahwa katakanlah bahwa kamu ini baru masuk Islam. Nah, jadi istilahnya kalau kadar kemampuan mereka sedemikian rupa, lalu kita mengambil katakanlah sholat tadi sebagai contoh, ajaran sholat dari mereka, maka terang kacar-kacir. Sekarang aja sholatnya macam-macam. Sendakapnya ada yang di dada, di dekat dagu. Ada yang turun sedikit di dada. Ada yang perut tengah antara dada dan perut. Ada yang di perut. Ada yang miring ke kiri. Agak menekan. Ada yang ke bawah.
kan. Jadi istilahnya ada yang di dekat, maaf di dekat kemaluan, di bawah pusar sendakapnya. Ada yang sendakapnya tangan kanan di atas, dua jari atau satu jari di atas lengan kiri, kan? Begitu juga iktidal setelah rukuk. Ada sekolongan orang di Jember waktu iktidal tuh kembali sendakap. Karena hadisnya mengatakan setelah rukuk maka berdirilah seperti semula. Nah, berdiri seperti semula sendakap. Hanya waktu assalamu Allahu liman hamidah sendakap lagi. Terus baru Allahu Akbar tuh. Macam-macam. Ada waktu tahiyat, ada sahud atau tahiyat. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu tayyibadullah misalnya. Salam. Ada salam dulu, ada salamnya terakhir. Ada jarinya yang bergerak-gerak, geraknya ke atas ke bawah, ada yang diputar geraknya. Kemudian ada yang tidak bergerak. Macam-macam. Dan ini satu fakta, ya kan? Kemudian bacaannya juga. Ada yang baca amin, ada yang enggak. Kok baca amin? Amin bukan bahasa Arab. Misalnya sholat tidak boleh dimasuki yang selain bahasa Arab. Amin bukan bahasa Arab. Dia berasal dari bahasa Ibrani kalau nggak salah. Jadi waladhdallin amin tidak ada. Bayangkan betapa hebat perbedaan ini. Ya kan? Masa cuma masalah amin dan tidak berbeda? Nyatanya berbeda. Ya kan? Soalnya apa? Kalau masalah Rasulullah mengerjakan sendiri aja ya kan, masih barangkali apa namanya, ya masih tangannya digerak-gerakin atau enggak kan sulit. Misalnya, ya bisa-bisa saja orang melihat Rasulullah bergerak, enggak. Barangkali ada nyamuknya digerakin atau ala kulli hal apa, ya kan? Tetapi masalah seperti amin. Ini kalau Rasulullah jadi imam, yang jadi makmum puluhan ribu, ya kan? Amin, semua mendengar, ya kan? Masa masih ada istilah, masa masih ada perbedaan pendapat. Tapi ada yang tidak mengatakan tidak ada amin. Walhasil perbedaan itu mengenai sholat aja begitu hebatnya. Sedangkan apa namanya, sholat yang benar adalah mi'rajul muslimin. Katakanlah sholat itu adalah mi'rajnya kaum muslimin. Atau inna sholata tanha 'anil fasya wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar. Loh, kalau sholatnya ini nggak benar, ya kan, kemungkaran masih tetap dilakukan, ya kan. Dalam bisnis mungkarnya masih ada, dalam berpolitik mungkarnya masih ada. Kemudian dalam berjihad, jihad fisabilillah ini mungkarnya masih ada. Kalau sholatnya tidak benar, sementara sholatnya sedemikian rupa berbeda-beda. Kunut di waktu perang. Kalau enggak boleh. Ada yang boleh-boleh saja, ada yang sunnah. Walhasil macam-macam. Ada yang misalnya baca bismillah keras apa tidak, ya kan? Pelan, ada yang pelan, ada. Baca usollinya bagaimana? Baca usolli atau enggak? Baca bid'ah. Barang siapa melakukan bid'ah, dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Jadi sebenarnya saya masih Wahabi, itu membid'ahkan sholatnya orang Nahdlatul Ulama. Naudzubillah, orang-orang Syafi'i, ya kan? Bahkan keyakinan kita kan secara otomatis sholat mereka bukan hanya tidak diterima, melainkan menyebabkan mereka masuk neraka. Karena ada bid'ahnya, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Atahiyatnya ada Allahumma sholli ala, ada sayyidinanya, Sayyidina Muhammad. Tidak boleh ada sayyidina. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang enggak, mesti pakai sayyidina. Walhasil perbedaan itu kalau kita lihat di fikih-fikih sholat, Masya Allah perbedaannya banyak sekali. Jadi kalau tidak ada penyelamat, ya kan, sholat itu tidak ada pemimpin gitu umpamanya, maka berantakan sholatnya, ya kan? Nah maka itu kepemimpinan ini lebih penting daripada sholat. Karena apa? Dia nanti yang akan meluruskan, dia yang nantinya akan memveto. Loh, kok diktator? Bukan diktator. Masalahnya dia ada syarat-syaratnya. Seperti kemarin, apa? Maksum. Tidak boleh dia melakukan kesalahan. Dan ilmunya harus paling pandai, ya kan? Dan dia harus mengetahui alif ini dari alif, mengetahui Islam ini dari alif sampai iya. Tidak boleh tidak, ya kan? Karena apa? Karena Islam ini, ya kan, kalau tidak dijaga oleh orang yang tahu Islam dari alif sampai iya, bagaimana mau menjaga Islam?
Kalau seorang yang bertugas menjaga Islam supaya masyarakat ini tidak menyeleweng dari Islam, ilmunya tidak sampai dari alif sampai iya. Lalu bagaimana dia mau menjaga? Kalau dia tidak punya ilmu iya, orang yang menyeleweng di masalah-masalah iya, dia tidak bakal tahu. Orang yang tidak punya ilmu jim, orang yang menyeleweng masalah jim, dia tidak bisa meluruskan. Maka itu harus punya ilmu dari alif sampai iya, harus sempurna. Rasulullah harus menurunkannya kepada yang semestinya harus diketahui dari Islam. Kalau masalah-masalah pribadi, makrifat dia kepada Allah barangkali ada kelas. Tapi masalah Islam ini, Quran dari alif sampai ya harus persis. Bahkan kalau kita melihat suatu hadis, Rasulullah itu bukan hanya masalah Islam, masalah pribadi pun diajarkan. Misalnya ini diriwayatkan di Ahli Sunnah, saudara kita Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Kurang lebih begitu hadisnya yang kita kenal kan. Faman aradal madinah falyati min babiha. Bagaimana? Faman aradal madinah, kurang lebih juga begitu. Ya. Atau faman aradal ilm. Atau ana madinatul hikmah wa aliyun babuha. Faman aradal ilm, faman aradal hikmah, atau faman aradal madinah falyati min babiha. Yakni saya adalah kota ilmu atau saya adalah kota hikmah. Ali adalah pintunya. Oh, kalau begitu Ali lebih sedikit dong. Karena Ali pintunya, Rasulullah kotanya. Oh, bukan. Coba sempurnakan kata-kata Nabi tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan barang siapa ingin memasuki kota, artinya barang siapa ingin mengetahui ilmuku, maka lewatlah pintunya. Tanyalah sama pintunya. Itu maksudnya. Lewat Ali alaihissalam. Barang siapa ingin tahu ilmuku, lewat dia. Lah kalau begitu, Rasulullah mesti sudah mengajarkan kepada Imam Ali. Sehingga apa saja yang mau kita tanyakan kepada Imam Ali mengenai ilmu Rasulullah atau hikmah Rasulullah itu, Ali mesti bisa menjawab. Jaminannya bukan dari kita asupan kita, melainkan dari jaminan Nabi sendiri. Beliau mengatakan, kaku kota ilmu, Ali pintunya. Barang siapa ingin masuk ilmu kota atau ingin tahu ilmuku, maka tanyalah sama Ali. Jaminan Rasulullah. Itu secara implisit terterang, jelas di situ, tidak usah dipahami secara sastra yang tinggi, dapat dipahami bahwa beliau, yakni Imam Ali, mengetahui ilmu Rasulullah dengan sempurna. Bahkan di riwayat lain yang pernah saya dengar, bahkan kurang lebih pernah saya baca, ma'allamanillahu illa qad allamtuhu li Ali. Ini sabda Nabi, kurang lebih sedemikian, yang artinya Allah tidak mengajari apapun kepadaku kecuali aku ajarkan juga kepada Ali. Dan ini makul. Karena apa? Sudah saya katakan tadi bahwa mesti harus ada pemimpin yang betul-betul dia mempunyai kesadaran, ketakwaan yang tinggi dan ilmu yang luar biasa. Artinya sempurna dalam keislaman ini. Maka itu Nabi mengatakan ulama ummati afdalu min anbiya Bani Israil. Kurang lebih demikian. Ulama umatku ini lebih afdal dari Nabi Bani Israel. Kenapa? Karena ulama yang dimaksudkan tadi mengetahui Quran dari alif sampai ya. Dan Quran adalah lebih afdal dan lebih sempurna dari Injil, Taurat, Zabur. Nah, kalau orang yang mengetahui Zabur sempurna, mengetahui Quran sempurna, mana yang lebih afdal? Lebih afdal yang mengetahui Quran secara sempurna. Apalagi Islam. Islam ini pembatal agama-agama yang terdahulu. Semua batal. Seandainya sekarang ada aliran Masehi atau Zabur atau apa saja yang masih murni, ada Islam batal. Tidak dianggap lagi. Barangkali beberapa agama mereka, Zabur, ya kan, makan masuk neraka. Kalau sudah datang penjelasan, ada syarat-syaratnya, ya kan. Jadi, lam yakul ladzina kafaru dan seterusnya. Waktu beberapa waktu yang lalu kita dibahas. Nah, sudah saya katakan tadi bahwa imam atau pemimpin setelah Nabi itu lebih afdal dari masalah-masalah lain. Sekedar furu, misalnya sholat kan lebih penting. Puasa, misalnya puasa ada perbedaan pendapat. Nah, ini kalau tidak ditentukan oleh seorang atau dipimpin oleh seorang yang wa'i, yang menguasai keislaman, maka hal-hal sholat dan semua cabang-cabang itu berantakan. Maka itu saya katakan tadi, mestilah pengganti imam itu
mengetahui masalah keislaman secara menyeluruh. Tadi kita katakan bahwa imamah ini, masalah kepemimpinan ini atau imamah adalah merupakan suatu yang sangat penting dalam agama, sehingga dia itu lebih penting dari segala-galanya. Lebih penting dari masalah sholat, lebih penting dari masalah haji, lebih penting dari masalah zakat dan sebagainya. Anda pernah tahu toh ketika Abu Bakar jadi khalifah, ada satu kaum yang tidak mau bayar zakat. Nah, pokoknya masalah yang masalah-masalah yang ada dalam agama ini jarang sekali yang luput daripada perbedaan. Anda tahu bahkan masalah Allah berbeda. Kaum muslimin. Ada sebagian miliaran muslimin atau jutaan muslimin mengatakan akan melihat Allah di surga. Jutaan yang lain mengatakan syirik yang demikian itu. Mustahil melihat Allah. Ada lagi mengatakan Allah itu berkehendak apa saja. Mau naruh hambanya yang soleh ke neraka bisa kalau dia berkehendak. Ada yang mengatakan Allah maha bisa, tapi dia tidak akan berkehendak semacam itu. Nabi, sudah kita bahas kemarin. Jadi tempat-tempat berbeda nih maksudnya. Ada sebagian muslimin juga mengenai Tuhan. Di dunia ini masih bisa memimpikan bertemu Tuhan. Ada tokoh-tokoh penting, saya pernah mendengar dari seseorang bahwa mereka katanya, satu orang pernah saya dengar tapi tidak bisa sebut namanya karena masih katanya. Jadi artinya masih belum saya selidiki dan belum saya anggap dia sebagai satu ilmiah. Tapi kalau saya dengarkan kiai yang berceramah, barangkali saya sebagai data ilmiah nggak apa-apa. Semua itu dari katanya. Hadis Nabi itu tidak ada yang langsung, semua kata-katanya. Cuman rawinya ini harus baik. Ala kulli hal masih mungkin memimpikan Tuhan, ya kan? Kemudian ya barangkali karena Nabi aja nggak bisa ditiru Tuhan, kok Allah bisa ditiru? Dan saya dulu pernah memang memimpikan Tuhan, tetapi sudah Syiah. Waktu-waktu itu dalam keadaan ruku, mimpinya itu saya sholat ruku, ada semacam kabut, itu demi Tuhan, saya mimpi betul. Di depan saya itu persis jatuh di dekat kepala saya, mengatakan aku Tuhanmu. Lalu saya pukul itu Tuhan. Kemudian dia terbang. Takut kena pukul barangkali. Saya tidak nganggap itu Tuhan. Karena apa? Tidak mungkin saya dapat melihat Tuhan. Yang hina-dina seperti, jangankan kita, Nabi aja tidak akan pernah melihat Tuhan. Tuhan itu tidak terbatas. Ya. Apalagi bisa dipukul. Tapi dia ngales waktu itu. Ala kulli hal. Jadi masalah Tuhan berbeda. Ya kan? Nabi berbeda. Ada yang mengatakan masih bisa salah. Mengenai ilmu-ilmu keduniaan dia bisa lebih bodoh dari yang lain. Ya kan? Ada yang mengatakan tidak. Nabi nggak mungkin bisa salah. Begitu juga dia mesti lebih pandai dari yang lain pada zamannya. Apalah yang istilahnya Nabi masih bisa dikritik. Seperti ini karena ditulis dalam buku, saya berani nyebut. Seperti yang ditulis oleh Nurul Majid dalam buku Khasanah Intelektual Islam. Dalam mukaddimahnya sana Anda bisa lihat bahwa menurut dia intelektual Muslim pertama kali adalah Umar bin Khattab. Alasannya apa? Disebut karena dia beberapa kali teliti dan mengkritik Rasulullah, bertanya atau ngeritik sama Rasulullah, dan kebetulan dia yang didukung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan atas dasar itu maka dia adalah intelektual Muslim pertama. Ada yang mengatakan itu hal yang lucu. Kalau nabinya aja bisa dikritik terus keke. Yang ngeritik itu pakai wahyu atau pakai apa? Wah, ini orang yang pakai wahyu dikritik orang yang tidak pakai wahyu. Nah kan, pokoknya seliuran masalahnya itu apa katanya seperti kalang kabut. Ya, istilahnya tidak ada suatu kesepakatan mengenai Allah, mengenai Nabi. Quran, misalnya Quran adalah imam. Ditalkin-talkin coba. Kalau bertanya kepadamu Munkar Nakir mengenai imammu, jawab Quran. Nanti kalau Imam Munkar Nakir ini tanya kitabmu apa, jawabnya apa? Quran juga. Tanya imamnya Quran, tanya kitabnya juga Quran. Kan? Kemudian kalau dia
mempunyai imam Quran, apa dia merasa terpimpin di dunia dengan Quran? Atau bahkan dia suka menginjak-injak Quran atau yang lain-lainnya. Ada yang mengatakan tidak, imam itu harus berupa manusia, bukan berupa kitab. Kalau berupa kitab ya kitab, kan? Bukan imam. Ini satu perbedaan. Ada satu perbedaan lagi mengenai kitab. Kitab ini makhluk apa kholik? Wah, macam-macam. Ada yang bilang makhluk, ada yang bilang kholik. Ada yang berdiri sendiri katanya Quran, ada yang mengatakan tidak, itu makhluk. Qadim apa hadis? Qadim apa hadis, ya kan? Dia qadim apa hadis. Ada yang bilang qadim, ya ada kan? Kalau masih qadim saya tidak ingat. Katanya ada. Ada yang bilang hadis. Ya kan? Kalau ada yang bilang qadim, saya mau mengatakan hadis. Kalau itu masalah ada memang masalah. Oke. Banyak sekali masalah-masalah yang berbeda mengenai keimanan, apalagi buruk, ya kan? Seperti sholat, haji. Nah ini kalau tidak ada seorang imam, maka hilang sudah Islam. Kecak-kacir, udah nggak tahu Islam yang kita. Nanti kayak orang dulu, oh nggak apa-apa, kita sama-sama buta, mau tahu gajah. Yang satu pegang buntut, yang satu pegang telinga, yang satu pegang perut. Loh itu ya apa ya, bukan gajah, Bang. Yang diketahui yang megang kuping, ya dia kuping gajah. Yang megang buntutnya tadi dikatakan gajah kayak tongkat kecil, itu buntut gajah bukan gajah. Orang membanggakan itu karena kita sama-sama buta katanya, sudah layak seperti orang mau tahu gajah, orang-orang buta mau tahu gajah, pegang. Yang dipegang buntutnya, wah dia gajah kayak tongkat. Nggak apa-apa katanya. Nah, padahal tidak demikian. Islam mesti ini sebagai rahmatan lil alamin. Agama yang tidak mengenal noda di dalamnya dan tidak mengenal pemasukan ayat-ayat palsu di dalam Al-Quran, maka ini harus terjaga sampai hari kiamat. Terus kayak nantinya orang di akhir kiamat sana. Atau semacam kita yang sudah jauh dari Nabi. Nah, maka itu harus ada imam. Ya kan? Begitu pentingnya. Nah sekarang permasalahan tadi, imam ini ditunjuk apa dipilih? Ya? Nah, kalau dipilih, rasa-rasanya kurang relevan. Kenapa? Karena satu, orang harus tahu bahwa dia ini adalah mempunyai ilmu Quran dari alif sampai ya. Di dalam hadis saudara kita ahli sunnah wal jamaah pun tidak ada separuh hadis pun yang menerangkan bahwa khulafaur rasyidin itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tidak ada. Itu hanya takwilan mereka. Padahal khulafaur rasyidin, khalifah yang lurus, maksudnya yang tidak keluar dari Quran dan tidak keluar dari kitab Nabi. Bisa orang yang tidak maksum tidak keluar dari Quran? Tidak bisa. Maka itu imam harus maksum. Kalau nggak maksum nggak bisa. Kalau sekian dosa nggak bisa. Bisa orang tidak keluar dari Quran dan tidak keluar dari Nabi. Ilmu Qurannya tidak masuk dari alif sampai iya. Bisa? Nggak bisa. Kalau alif sampai jin saja, masalah roh dia nggak tahu. Dan ini Sahih Muslim berkata, waktu Umar jadi khalifah, datang ini orang, ya Amirul Mukminin, saya ini junub nggak punya air. Kiki nih saya. Bagaimana ini hukumnya saya? Bukan yang jamaah, ya pakai bahasa jamaah. Ala kulli hal, Amirul Mukminin Umar bin Khattab waktu itu mengatakan di Sahih Muslim, la tusalli. Jangan sholat. Diingetin sama Ammar bin Yasir waktu itu dekat sama dia, ya Amirul Mukminin, apakah Anda lupa di waktu itu Anda bersama saya sama-sama junub, tidak punya air. Anda tidak sholat, saya bergulung-gulung di bumi kemudian sholat. Setelah ketemu Rasul, kita utarakan masalah kita dan Nabi berkata, ya Ammar, cukuplah engkau menepukkan kedua tanganmu ke bumi, kemudian mengusapkan ke dahi dan tanganmu. Tidak takut ingat itu. Katanya khalifahnya waktu itu bilang apa? Ya Ammar, ittaqullah. Itu di Muslim. Di Bukhari ada itu. Cuma kata-kata jangan sholat nggak ada. Tapi teguran Ammar, terus kata-kata ittaqullah, maksudnya jangan buka-buka dulu. Ammar, takwalah kepada Allah. Dijawab sama Ammar di Sahih Muslim. Begitu juga di Bukhari. Na'am ya Amirul Mukminin, banyaklah wahai Amirul Mukminin. Kalau engkau berkehendak aku tidak bercerita, aku tidak akan bercerita lagi. Jadi maksudnya taqullah itu yang mana kau
membuka-buka. Maksudnya begitu, tak rahasia. Tapi Ammar ingat, dia tidak membuka itu kecuali karena pentingnya masalah waktu itu. Dia sudah merubah sunnah Nabi. Sekarang sudah di musim Ramadan. Tarawih berjamaah. Dari siapa tarawih berjamaah? Dari Umar. Nah, ada di zaman Nabi. Umar yang membuat. Sampai dia katakan apa? Maaf tanah hadil bid'ah. Waduh, nggak ada tambahan yang lebih bagus. Bagus sekali ini tambahan setelah dia bikin. Wah, intelektual muslim pertama kali menurut Nur Khalid Majid. Lakulihat. Saya berani menyebut nama karena ditulis dan beredar bukunya. Jadi bukan melete-lete. Ya, semacam pendidikan terbuka lah lakulihat. Saya betul-betul dan teriris saya waktu baca buku itu. Tuhan, ini intelektual kita. Tapi lakulihat itu derita. Kita adukan lagi sama Tuhan. Nah kan, apa nama tadi? Jadi seorang imam kalau tidak punya ilmu Quran dari alif sampai iya, bisa tidak keluar dari sunnah Nabi atau sunnatullah. Enggak bisa. Yakin tidak bisa. Seikhlas apapun orangnya, kalau dia tidak lengkap ilmunya, tidak bisa. Sekarang kita tanya, yang pertama, kedua, ketiga, atau setelah Imam Ali itu, pernahkah ada jaminan dari Nabi atau dari Tuhan ilmunya istimewa? Nggak ada. Yang ada saya kota ilmu, ana Madinatul Ilm, wa aliyun babuha, ali pintunya. Barang siapa ingin kota, masuklah pintunya. Yakni dia adalah jaminan ilmuku setelah aku meninggal. Jadi kalau ingin tahu ilmuku seluruhnya, maksudnya tanya sama dia. Ini jaminan apa? Pintunya. Barang siapa ingin kota, masuklah lewat pintu. Dan sampai sekarang kata-kata Amirul Mukminin di Nahjul Balaghah berpuluh-puluh jilid kitab mencarai juga masih belum hatam belum selesai. Musyarahi lagi. Nah juga ya, bisa dilihat bagaimana fasahahnya, bagaimana Ana iri juga sama sebagian antum di sini. Ana nggak nyambung sama beliau, antum nyambung. Ala kuliah ana yang berkau-kau. Ala kuliah. Jadi Imam Ali begitu hebatnya ilmunya sedemikian tinggi sampai sekarang bisa dilihat itu dipantau di Nahjul Balaghah bagaimana tentang Tuhan. Kan sudah saya katakan waktu membahas Tuhan tempoh hari. Imam Ali berkata kalau ingin ikhlas kepada Allah hilangkan semua sifat-sifat Allah. Waduh, di Quran Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim terus hilangin. Tapi yang sudah kita bahas kemarin kan. Jadi artinya sifat itu yang berbeda dengan Allahnya dengan zatnya. Kalau sifatnya berbeda dengan Allah. Jadi kalau kita katakan Allah mempunyai sifat, yang mana sifatnya itu berbeda dengan Allah, kita tanya sifatnya itu dari mana? Kan begitu toh di lemari. Siapa yang membuat sifat Allah? Iya kan? Siapa yang membuat sifat Allah? Selain Allah apa Allah? Sedangkan Allah yang menciptakan sifat Allah itu Rahman berarti makhluk Allah. Buat apa Allah fasik? Iya kan? Rahman itu belum diciptakan. Adanya sifat Rahman itu sudah dari Allah. Tidak mungkin Allah pakai. Allah sudah cukup. Artinya tidak perlu kepada makhluk ciptaan. Kalau dibilang qadim, Rahman itu qadim. Berarti ada dua yang qadim. Ada Allah qadim, ada sifat Rahman juga qadim. Itu maksudnya Imam Ali mengatakan tafsir Al-Ikhlas, hilangkan sifat Allah. Cuman penafsir Nahjul Balaghah yang diterbitkan di Bandung ini juga kitab tidak apa-apa ya kan saya sebut karena beredar dikatakan yang dimaksud sifat ini sifat yang bukan sifat yang seperti sifat makhluk katanya. Wah yang enggak ya ini sifat Tuhan sudah hilang tidak boleh ada gitu kalau ini. Nah kenapa di Quran memakai? Karena kita nggak tahu Allah sih, yang tahu kita hanya kuat ini orang susah kan. Ini lembut. Sifat-sifat masyarakat, kan itu bahasa Arab, itu dipakai oleh Allah. Ana juga maha lembut. Ana juga kuat, itu dipakai. Jadi untuk mengenalkan dirinya, tetapi tidak ada hakikatnya yang sebenarnya tidak bisa nutuk, kita nggak bisa nyampe. Gitu. Jadi apa-apa yang ada di bayangan masyarakat waktu itu tentang kekuatan, Allah mengatakan, Ana kuat. Gitu. Itu karim. Ana juga karim. Kalau bahasa Indonesia memang berbeda. Lembut, dia maha lembut. Dalam bahasa Arab tentu saja. Lembut Allah, lembut orang sama.
Gitu. Karimnya orang itu karim. Antum juga sering pakai ini dalam amnya bahasa. Oh, orang itu Habib itu karim. Jadi kan Allah juga karim. Bahasa Arab karim, karim tidak ada maha karim. Ya kan? Itu yang dipakai untuk mengenalkan, sekedar memberikan image kepada kita bahwa Allah itu maha kuasa, menggambarkan itu. Kalau enggak, dari mana kita tahu, dari mana kita kenal. Gitu. Tapi kajian yang paling dalam itulah harus dari Nabi sebagai penerima wahyu, atau dari wakil Nabi sebagai penerus penjelas wahyu, bukan penerima wahyu. Itulah yang disebut Khalafaur Rasyidin. Jadi khalifah yang lurus tidak bisa jadi lurus kalau tidak maksum atau punya ilmu Quran dari ahli sunnah. Sementara tidak ada umat manapun saudara-saudara ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Abu Bakar maksum. Nggak ada. Selain Nabi nggak maksum. Nah, berarti nggak ada yang bisa lurus. Khalifah manapun tidak bisa jadi khalifatur rasyidin. Lah kenapa dikatakan bulan khalifah rasyidin? Memang di dalam tasyayyu' mazhab Ahlul Bait dikatakan harus taat kepada Nabi dan harus taat kepada imam. Ya kan? Nah, tetapi perlu ingat bahwa imam atau khalifatul rasyidin ini bukan sesuatu yang syekh mustaqil, bukan sesuatu yang mandiri. Dia itu sebagai bayangan Nabi. Gitu. Dan tidak mungkin berbeda dengan Nabi. Tapi kalau khulafaur rasyidin yang dimaksud saudara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang-kadang berbeda. Kayak tadi orang pakai tak tayamum, orang tak punya junub, tak punya air, dibilang jangan sholat. Dan banyak hal-hal yang lain. Mereka duduk di singgasana khalifah, siapa yang nunjuk? Itu saja sesuatu yang tidak sama dengan Nabi kita. Bahkan nanti di dalam pembahasan khusus siapa imam itu dan dasarnya apa akan dibahas. Tak pasti katanya orang Jawa. Bertumpuk itu hadisnya yang menerangkan atau Qur'annya yang menerangkan bahwa khalifah pertama adalah fulan. Iya, Ali bin Habib. Tapi pembahasannya nanti. Sekarang masih pembahasan mengenai maksud mengenai imam itu mesti ditunjuk oleh Allah, nggak bisa dipilih. Kenapa? Karena dia harus rasyid, harus lurus. Nah, yang tahu bahwa orang ini lurus tidak akan nyeleweng besok hanya Allah. Maka itu Allah yang nunjuk, bukan kita yang pilih. Kita milih lurus di pasar, di rumah barangkali gampar istri, nggak pakai punya salah, nggak pakai tanya gampar istri, senang anak, pencapaian barang-barang, kan? Misalnya tanpa alasan. Nah, dan sebagainya. Nggak bisa. Dan harus maksum. Nah, yang tahu maksum Allah. Yang mengharuskan maksum juga Allah. Seperti di ayat Al-Insan tadi yang berbunyi wala tuti' minhum asiman. Jangan taati dari orang yang punya dosa. Nah, siapa yang punya dosa? Nggak tahu. Ya kan? Yang tidak punya dosa siapa? Nggak tahu. Allah yang tahu. Harus ditentukan. Dan ini nanti akan dibuktikan di pembahasan berikut bahwa sudah ditentukan. Quran bukan hanya 1-2 ayat. Hadis bukan hanya 10 hadis. Ya. Disebut namanya juga sampai 12 imam disebut. Nah, kemudian maka itu harus ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua tadi dalilnya bahwa imam itu harus punya ilmu Al-Quran dari alif sampai iya, istilahnya punya ilmu Islam yang lengkap. Sebab tugasnya membimbing masyarakat. Kalau salah dibenerin, ya kan? Kalau benar didukung. Nah, dari mana dia tahu? Sedangkan masyarakat kompleks, permasalahannya berjuta-juta masalah bertebaran di masyarakat. Kalau dia tidak lengkap ilmu Islamnya, nanti memfatwai sesuatu bisa salah. Nah, masalah ilmu, kelengkapan ilmu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan kalau Rasulnya tahu, itu akan diberi wahyu oleh Allah. Maka itu harus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias yang namanya pengganti Nabi, khalifatul Nabi, harus ditentukan Nabi. Nabi sendiri. Khalifatul Nabi itu apa sih? Gampangan aja. Khalifatul Nabi, wakil Nabi. Mungkinkah wakil Nabi ditunjuk bukan Nabi? Oleh yang bukan Nabi. Enggak mungkin. Satu kali tahu misal, oh ini siapa wakilnya? Jangan kasih siapa kita. Enggak lucu. Ini wakil manajer. Jangan kasih siapa? Bukan manajernya. Tapi kita sepakat. Jadi buruhnya bersepakat. Anggap ini wakil manajer. Manajernya datang. Loh kok mengatakan begini? Wah, karena wakil Anda mengatakan begitu. Siapa wakil aku? Itu. Lu siapa yang angkat? Kami. Wah, nggak lucu.
Sana semua ini, kau nggak dibayar bulan ini. Menangis kita. Ini lah. Kalau di akhirat nanti kita datang dengan setumpuk amalan ditolak oleh Allah Maha. Bahayanya, sudah saya katakan tadi, di dalam Islam jangankan sekarang, di zaman sahabat masalah sholat berbeda, puasa berbeda. Kita tahu dari mana bahwa itu yang dari Nabi, mau berbeda kok. Sudah saya katakan di situ tidak ada tawasul, di sini ada tawasul. Itu ada usul di sini bid'ah. Itu ada Sayyidina Muhammad dalam sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di sini bid'ah bagi Sayyidina. Tahiyat ada yang puternya melingkar, ada ke atas ke bawah, ada yang nggak pakai, ada yang lurus saja. Enggak sendakap ada yang di kedakmu sini. Saya pernah hampir ketawa tapi saya tahan kan. Saya harus toleran dong. Itu betul-betul di kedakmu. Ya Tuhan. Kalau Nabi sholat begitu gimana? Masalahnya diterasanya sudah nggak bisa. Apalagi dalilnya. Ke bawah itu berbeda. Di dekat dagu, di dada, di antara dada dan perut, di perut, agak di bawah pusar. Ada yang tidak sendakap. Wah, betul. Oh, ada yang di pinggir. Waduh, walhasil bermacam-macam. Ya kan? Nah, kalau ini tidak ada pemimpin setelah Nabi yang jadi jaminan, dan Islam kita dari mana? Ya, berantar agak. Padahal Islam satu. Jangan dibilang ya, bahwa ikhtilaful ummati rahmah. Mana mungkin sesat menyesatkan bid'ah membid'ahan dikatakan apa? Rahmat. Yang satu bilang itu syirik, tawasul syirik, yang sini enggak syirik. Oh itu rahmat. Oh bilang syirik kok. Syirik itu dosa yang paling besar, enggak boleh masuk Masjidil Haram. Ya ayyuhalladzina amanu innal musyrikina najasun fala yaqrabu Masjidil Haram. Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya musyrik itu najis, enggak boleh mereka mendekati Masjidil Haram. Bang, wah soalnya batal, ada bid'ahnya. Oh boleh cek. Tuh bisa bahaya. Islamnya habis sekarang. Kalau kita ini tidak fair sekarang berpikir, diserang oleh orang non-Islam, diserang semacam tadi itu, apa jawaban? Anda katakan, perawi hadis harus soleh. Oh betul. Bagaimana kalau pembunuh perawi hadisnya? Oh nggak boleh. Sahabat Anda, puluhan ribu dipimpin Aisyah, puluhan ribu dipimpin Ali bertempur. Sama-sama pembunuh. Nah, semua hadis harus gugur. Karena dari sahabat yang saling berbunuh. Apa jawaban kita? Jangan hanya nyalain, kamu murtad, kamu kafir, masuk neraka. Jangan hanya bilang begitu. Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmat, harus ngayomi. Kafir kalau nggak tahu bisa masuk surga kalau dia baik. Baik dalam arti bukan sholat. Dia menggunakan akalnya. Kalau dia punya duit, ada orang kelaparan. Kan itu akal, tidak pakai syariat, tahu. Kalau itu bantu baik, memukul orang tua, tidak baik, menipu, merampok, nggak baik. Itu aja diaminin, masuk surga. Walaupun dia nggak tahu Tuhannya. Ya kan? Kalau tidak datang penjelasan agama kepadanya. Nah kalau tanya begitu bagaimana? Hancur itu semua hadis-hadis gugur. Gugur nggak bisa. Sama pembunuh kok. Oh sudah tobat. Tobatnya meragukan. Ada kan? Barangkali mereka sudah tobat. Dari mana tahu tobat? Nggak tahu. Ini kira-kira aja. Buktinya Ali juga terbunuh kok. Ya. Gitu, semacam itu. Apalagi ajdadukum Imam Muhsin kepalanya sampai dijadikan sepak bola. Oleh siapa? Oleh mereka. Para muslimin. Itu waktu Imam Muhsin sudah jatuh, ditombak atau dipanah, itu takbir mereka. Allahu Akbar. Karena bisa berhasil menjatuhkan Imam Muhsin. Baik, mana ini yang benar? Zaman Muawiyah perang, ngangkat Quran ini Muawiyahnya. Waduh. Kok iya itu? Takwa ngangkat Quran. Kenapa? Maka itu Imam Mahdi kalau diturunkan waktu lahir itu juga ditugaskan oleh Allah sekarang kau keluar, barangkali disalib sama orang, diracun, dan tidak pernah nomor 1 dari Imam 12 sampai ke 11 yang masih biasa nggak pernah dibunuh. Antum sebagai antum kan Sayyid sampai hijrah ke Yaman sampai ke situ tuh ngapain? Kenapa? Kumpul sama Ajdad, sama Imam Ja'far Shadiq, sama Ajdad tuh. Dzul ilm, tidak ada yang tidak tahu kefadilah ilmunya. Tapi kenapa mereka terpaksa memisahkan diri? Dikejar-kejar. Gitu. Ala kulli hal. Jadi istilahnya kalau Imam Mahdi waktu itu dikeluarin sama. Artinya tidak diterima oleh rakyatnya. Maka itu Allah tunggukan sampai ada orang yang musta'id, yang siap menerima kehadiran. Sebab janji Tuhan begitu. Di Sahih Bukhari Muslim aja mengatakan bahwa imam setelahku 12.
Gitu. Dan Allah satu ayat yang belum terjadi sampai sekarang ini. Yaitu ayat ini. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Dia yang menurunkan huwallazi arsala rasul dengan yang kebenaran, huwallazi arsala rasul bil huda. Dia yang mengirimkan rasul dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan atau menguasai liyudhhirahu untuk menampakkan atau menguasai. Zahara itu bisa diartikan menguasai bumi dan arti menang ke atas semua agama. Sejak zaman Nabi sampai sekarang belum pernah menang kepada semua agama. Itulah orang Syiah mengatakan misi Nabi gagal. Ingat, bukan misi dalam arti menyampaikan Islamnya berhasil kata Nabi. Tapi karena umat Islamnya tidak pandai-pandai atau rakyat bumi waktu itu termasuk Yunani, termasuk Parsi yang tidak menerima Rasul, ya kan sudah dikirimi surat. Coba mereka menerima dan bersyukur, dikuasai sudah dunia. Tapi karena tidak, maka ayat ini terpaksa tertunda. Bukan Allah nggak mampu, melainkan apa? Allah mau bunuh kita semua mampu. Tapi Allah la ikraha fiddin, tidak mau pakai paksaan dalam agama, sesuka-sukanya. Maka liyudhira dini ala dini kulli itu nggak boleh ada campur tangan langit. Gitu. Artinya begitu masyarakat siap ya, masyarakatnya siap. Bukan Allah menciptakan orang yang siap. Gitu. Karena tidak ada paksaan dalam agama. Dan Allah sudah tahu yang bakal terjadi dan mengumumkan itu. Yaitulah nanti pada zaman Imam Mahdi. Insya Allah mudah-mudahan beliau cepat datang. Amin. Mudah-mudahan kita juga jadi orang yang mampu mengenali beliau. Amin. Sebab kalau keluar belum tentu kita dapat kenal. Mudah-mudahan kita bisa yang kenal dan bisa ikut. Dan tidak sakit. Sebab yang banyak dosa kata guru saya itu tidak mampu membantu. Karena dia sakit nggak bisa keluar rumah. Jadi kalau mereka sudah menerima Imam Mahdi, tapi dia masih banyak maksiat, itu bakal sakit pada hari keluarnya Imam Mahdi. Allah. Maka itu kita harus berusaha. Saya katakan kalau kita punya salah 100, kurangi sekali, kurangi 1. Apalagi ini Ramadan. Kalau nanti Ramadan ini selesai, tidak beda hati kita dengan Ramadan sebelum Ramadan, maka kita rugi di bulan Ramadan ini. Nah, jadi dengan adanya hal-hal yang tadi, kan, tidak bisa seorang imam itu menjadi rasyid, khalifahnya ini rasyid, kecuali dia mempunyai ilmu pengetahuan yang sempurna dan dia juga maksum, tidak hanya pinter aja, tapi mengamali. Begitu juga tidak lucu kalau ada khalifatun Nabi, wakil Nabi, tapi yang menunjuk bukan Nabi. Kemudian syarat yang lain imam itu adalah tadi adalah harus ditunjuk kan. Jadi imam ringkasnya imam itu harus ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya. Artinya ditunjuk oleh syariat. Wong makan, masuk WC, masuk jeding, mau tidur, itu ada aturan semua. Kenapa yang lebih afdol dari sholat ini, yang kalau tidak ada pemimpin sholatnya berarti berantakan kayak begini, ya, itu tidak ditunjuk oleh Allah dan tidak ditentukan. Kalau pemilihan mesti ditentukan dalam agama. Bagaimana cara pemilunya? Pakai kotak, pakai suara, atau sebagian orang aja di Taiflifah di Madinah itu. Ya kan? Kalau mau pemilihan jujur, Rasulullah meninggal, itu harus kirim calon-calon kan seluruh pelosok. Nah, gitu kan. Ke Mekah, Habasyi juga dikirim. Kemana negara-negara Islam? Yaman kan sudah Islam waktu itu. Harus kirim. Harus dikumpulin suara terbanyak pada siapa? Gitu kan. Tapi khalifah yang pertama tidak, hanya sebagian orang di itu. Nah, yang lain bisa saja karena takut atau karena apa. Tapi ada yang nggak takut, yang nggak bayar zakat itu berontak, tapi juga terbunuh, dikirim bala tentara. Ada juga yang nggak bayar, kayak Imam Ali, tetapi rumahnya dibakar. Nah, syarat lain yang mesti kita bincangkan juga adalah imam itu harus lebih afdol dari yang lain. Artinya sudah saya katakan imam itu yang memimpin makmumnya. Kalau dia ini suatu saat bisa dinasihati oleh makmumnya, maka pada waktu itu dia makmum kepada makmumnya. Sudah saya katakan berulang-ulang. Anda berkata kalau imam Anda benar, Anda ikuti. Kalau imam Anda salah, Anda nasihati.
Kalau demikian, Anda adalah pemimpin Anda. Itu satu syair. Ala kulli hal, perlu dicatat. Jadi istilahnya pemimpin itu harus lebih pandai, ya kan? Karena dia nanti yang jadi panutan, dia yang bakal memimpin, namanya juga pemimpin. Pemimpin agama, bukan pemimpin perang. Kalau perang barangkali masih mau musyawarah, ya kan? Ini agama yang kalau salah neraka. Benar ridho Allah, salah murka Allah. Tentu tidak semua sekarang ini sudah berantakan kayak gini apa dimurka semua? Enggak. Ini dasar. Nanti dia itu berbuat salah itu sengaja enggak, itu ada pembahasannya. Tetapi pemimpin kalau dia tahu ini salah dia fatwa begitu kan jelas neraka. Tapi istilahnya tidak semua salah, ini perlu digarisbawahi. Jangan sampai dikatakan seperti orang-orang orang Syiah mengatakan sahabat Nabi semuanya salah murtad kecuali 4. Padahal bukan itu. Maksudnya begini, Rasulullah pernah berkata sama Imam Ali akan terjadi begini-begini besok. Kalau ada 40 orang yang siap bertempur di belakangmu, maka lawan mereka dengan pedang. Tapi kalau tidak, sabarlah. Nah, yang siap bertempur dengan pedang, tidak ada 40, bahkan lebih barangkali. Imam Ali mengatakan, oke, besok pagi kembali lagi di sini. Ini mau baik atau Imam Ali. Besok pagi di sini, kita sudah siap untuk latih pagi. Besoknya nggak datang kecuali 4 atau 5 orang. Ahmad, ya, Salman, Lezat, Abizar. Itu maksudnya, bukan terus yang lain murtad, misal neraka, tidak. Itu maksudnya siap tempur. Ya yang lain bagaimana? Yang lain itu ada beberapa golongan. Ada yang pro dengan Abu Bakar. Ada yang tidak, ada yang bingung. Lu kok masih bingung sih? Apa enggak kalau sedikit tinggi kan masa sahabat bingung? Bisa kan? Jangankan bingung, ngerampas enggak bisa kok. Apalagi bingung karena waktu itu ada hadis berkeliaran. Hadis, ketencilan hadis terbit waktu itu. Dan kalangan datang ini. Pernah suatu saat Imam Ali dibakar rumahnya. Kalau di buku Ahli Sunnah, saudara kita Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam buku yang berjudul Al-Imamah Wasiyasah, karangan Ibnu Qutaibah, ini saudara kita Ahli Sunnah wal Jamaah. Dia menulis dalam bukunya bahwa ketika Ali tidak mau berbaiat, Abu Bakar mengutus Umar dengan beberapa tentara ke rumahnya. Pada waktu itu, contohnya ini tapi yang muncul ini. Umar berkata, wahai Ali, engkau kalau tidak keluar akan kubakar rumah ini. Ada orang berkata, wahai Umar, inna fiha Fatimah. Sesungguhnya di dalam rumah itu ada Fatimah. Jawabnya Umar apa? Walaupun. Jadi, walaupun di buku Ibnu Qutaibah itu, atau yang diakui oleh Ahli Sunnah wal Jamaah ini, tidak ditulis kebakarnya, tapi niat membakarnya juga ada. Nah, di riwayat Ahli Bait, barangkali juga di Ahli Sunnah wal Jamaah barangkali juga ada, dengan saya nggak tahu. Kalau di riwayat Ahli Bait, memang waktu hari itu kembali dia, cuma terus kembali lagi dibakar di rumah pintunya. Fatimah alaihissalam teriak-teriak, wahai engkau sahabat ayahku, apa yang kau lakukan terhadap putrinya, sedangkan ayah baru saja meninggalkan kalian. Itu tidak digubris. Setelah kira-kira kunci rumah itu tidak terbakar api, ditendang itu dari luar, menimpa rusuk dada imam sampai terjungkal ke tanah. Sampai dalam riwayat silang rusuknya patah dan kandungannya gugur yang namanya konsil. Gugur kandungannya, ya, mungkin. Saya nyatakan mungkin. Kandungannya gugur. Itu yang membuat sakit beberapa bulan setelah Rasulullah 3 bulan meninggal. Jangan dibilang terus karena sedih ditinggal ayahnya. Oh, katanya dalam Islam sabar, kalau Allah menciptakan hidup, kalau Allah meminta umur di antara mana kita, ini harus sabar. Masa mati masih bisa sampai ke bawah mati. Katanya maksud, kita katanya ahlul bait, tahirin dan sebagainya. Atau minimal didikan Nabi masih ada begitu. Kalau mau ya rahasia sama ayat tafsir itu, apa namanya, didikan Nabi satu-satunya yang katanya marahnya Bukhari itu ya, marahnya Fatimah, marahku adalah marah Allah. Masa begitu ditinggal lainnya sedih, sakit masih karena sedihnya tidak, tapi kejadian itu yang beliau. Kemudian saat itu mbak mati,
itu disebut sahih kalau kita menyebutnya. Kita, nah, waktu itu memang bicara yang harus terpaksa sabar karena tidak ada 40 itu. Bicara dibawa ke Al-Ghazal. Wahai air sekarang kau lihat. Seriusnya. Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah menunjuk aku di sana, menunjuk aku di sana, menunjuk aku di Gajirbo, dan kalian berbaikat semua kepada aku dan itu di Rasulullah. Yang lebih demikian itu. Abu Bakar bilang apa? Iya, betul. Tapi setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa kenabian dan kepemimpinan atau imamah tidak akan berkumpul dalam satu rumah. Artinya kepemimpinan kenabian kalau dari rumah hilang, maka kepemimpinan tidak dulu dari rumah hilang itu. Artinya kalau nabi dari dari Bani Hashim ya, Bani Hashim artinya dari keluarga nabi yang demikian itu, maka wakil atau pemimpinnya tidak dari golongan itu, mesti dari kalangan lain. Begitu. Nah, orang yang mendengar kan bingung. Apa sih jadi nasihat hadis Jadirhum? Sebab di Quran kan ada nasihat mansuk. Barangkali karena itu. Sebagian yang lain apa? Terus syukur. Jadi tidak ke barat dan tidak ke timur. Ya. Tidak merangkak. Tapi ya juga ya biasa. Barangkali begitu. Maka itu Imam Ali mengatakan, barang siapa dari sahabat Nabi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi dan mereka dalam keadaan ragu dan mereka tidak menyusulkan hidup, maka Allah akan mengampuni mereka. Itulah sangat dahsyatnya situasi dan waktu itu. Imam Ali juga mengatakan, hidupmu ini ibarat orang melihat tapi ada pasir di matanya, dan ibarat orang yang hidup tadi kerongkongannya yang ada pilangnya, artinya tidak bisa melihat ada dirinya. Jadi tidak bisa melihat dan tidak bisa makan. Tapi aku tetap sabar kepada Allah. Seandainya aku angkat tangan, maka Allah akan menerima di aku sebagaimana Allah terima di Nabi. No. Tapi aku bersabar. Karena aku menjaga zahiral Islam. Aku jaga diri. Maka itu Ikhwan atau kelompok Khalifiyah atau kelompok mazhab Ahli dari dulu menganjurkan wajah Islamnya. Tetapi Ikhwan Ahli Sunnah wal Jamaah mengira itu padahal bukan, betul mereka ingin menjaga kesatuan. Walaupun yang dijaga itu sekedar zahir, ya minimal membuat ngeri orang di luar Islam. Tapi disalah paham ya oleh orang, wah itu hanya kafiyah aja, semuanya itu palsu, semuanya itu supaya orang ngajak Syiah. Ya kalau kamu sudah yakin dengan mazhabnya, kenapa ragu rakyatmu masuk Syiah? Ya, kalau kamu yakin bahwa ajaran ini, mazhab ini sudah benar 100%, kenapa mesti ragu? Engkau bertemu dengan orang mati, apa ragu? Apa berpengaruh? Tidak, saya pengaruh. Kalau memang kau yakin, kenapa mau? Begitu. Kalau memang mau pengaruh-pengaruhan, tapi tidak kita untuk itu. Karena aslinya itu memang diurus oleh Allah nanti. Kenapa kamu juga? Kenapa Syiah? Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi tugas kita di dunia ini tidak boleh memaksakan kehendak, pikiran, dan pendapat kita. Tidak boleh itu. Kita harus saling menghormati. Arti menghormati itu bukan membenarkan, tidak, tapi mensilahkan orang berpendapat. Nah, salah satu ya, waktu itu tidak kembali lagi, kemudian beberapa harinya kurang lebih apa hari itu juga itu dikali pedang itu kembali. Kalau sekarang kalau tidak baiat, aku bunuh sekarang kata Umar. Ledak nak kuat, ledak juga. Betul. Ya Amirul Mukminin, percayakan kepadaku. Sungguh orang ini tidak pernah bunuh orang di depan tempur. Umar memang tidak pernah bunuh orang. Katanya orang kan Umar tidak alal kufar kan, tapi bunuh orang di medan tempur nggak pernah. Kalau lari pernah di Ghadir Hum, di Uhud pernah. Kok di Ghadir Hum? Di Khaybar. Kemudian di Uhud pernah lari. Nah waktu itu Ledak bilang, ente tidak pernah bunuh orang. Anda tahu ente adalah orang-orang yang penakut. Ayo sekarang kita mati, tempur. Ya Imam Ali, izinkan aku. Macam-macam ini.
Ya Miqdad. Miqdad sama siapa? Apa di antara itu? Miqdad atau Ammar atau Abu Dzar? Abu Dzar seingat saya. Abu Dzar ini kekuatan. Tidak lima. Ya Abu Dzar, sarungkan pedang. Ya Amirul Mukminin, kalau bukan antum yang nyuruh, tunggu aku tidak akan sarungkan. Sarungkan. Jadi apa namanya setelah 3 bulan kira-kira dan setelah kewafatan Fatimah alaihissalam tadi itu peristiwanya. Artinya Imam Ali mengulurkan tangannya ya, tapi bukan berbaiat. Artinya karena dia dipaksa dan akan dibunuh. Terus membaca ayat yang dibaca oleh Nabi Harun alaihissalam. Kadu yaktulu. Nah nih. Jadi kurang lebih bahkan berbicara dengan Nabi. Ya Nabi, ya Ammi, maafkan saya hari ini. Mereka akan membunuh aku. Imam Ali terkenal suja, terbukti ketika dan sebenarnya tidak kenal takut. Jadi istilahnya waktu itu bukan takut dibunuh dalam arti itu, tapi karena memang disuruh oleh Rasulullah dan di samping itu Imam Ali ingin menjaga lahir Islam. Sebab apa? Islam ini ditunggu oleh orang-orang luar. Raja Pasti kan tersinggung itu. Dirobek-robek itu kan suratnya waktu dikirimi surat oleh Nabi Muhammad kan. Itu mengancam itu istilahnya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kaum muslimin. Begitu juga negara-negara yang lain. Nah, kalau kepemimpinan itu tidak ada dan kosong akan diserbu dan suatu kelemahan satu kaum kalau tidak ada pemimpinnya. Nah, jadi istilahnya waktu itu Imam Ali berbaiat, tetapi berbaiatnya bukan berbaiat, dia hanya mengulurkan tangan, bukan bermakna baiat. Artinya bukan menyetujui. Nah, maka dari itu sebagian kaum muslimin pada waktu itu bingung, walaupun dia ikhlas. Barangkali sudah dinasol, bingung. Maka itu dia barangkali juga takut dengan pedang juga. Dia berdiam diri dan menahan dirinya tidak ikut ke blok barat dan tidak ikut ke blok timur. Nah, jadi istilahnya seorang wakil nabi atau juga pemimpin atau imam, dia harus lebih afdal dari yang lain. Karena apa? Dia ditugasi untuk memimpin yang lain. Nah, tidak lucu kalau pemimpinnya pemimpin agama ini. Kalau pemimpin perusahaan barangkali di bawah itu walaupun tidak sekolah ke Amerika tapi karena kerja dibangun 50 tahun, barangkali dia lebih afdal dari segi itu. Tapi ini agama. Agama kalau salah akan dapat murka Allah. Saya pikir saya cukupkan sekian, barangkali ada